Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puji selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi dan teman-teman akuntansi dari BPKA. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil belajar dan diskusi kami tentang perumusan tarif akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Dimasuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu yang pertama, saya Muhammad Dwi Jakbar dengan ujung NIM 035, Fadila Mutia dengan ujung NIM 088, Aprilia Amandira dengan ujung NIM 153, Agus Setiawan dengan ujung NIM 169, dan terakhir Francisca Dia Ayu dengan ujung NIM 447. Nama ini hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan, digunakan, dan bermanfaat bagi para akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar-standar tersebut terus-menerus mengalami perubahan, dihapus dan atau ditambahkan baik itu di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain. Standar menyajikan petunjuk yang praktis dan mudah yang terkait dengan tugas-tugas akuntan. Standar secara umum diterima sebagai aturan perusahaan yang diikuti dengan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Selanjutnya, standar akuntansi terdiri atas tiga bagian utama yang saling berkaitan dalam proses penyusunan dan penerapannya. Yang pertama adalah deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Bagian ini berisi penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi dalam praktik akuntansi, baik yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, maupun penyajian informasi keuangan. Masalah tersebut diidentifikasi secara mendalam agar dapat dipahami dengan jelas sebelum mencari solusi yang tepat. Pemahaman yang baik terhadap masalah ini menjadi dasar dalam proses penyusunan standar akuntansi yang lebih relevan dan efektif. Yang kedua adalah diskusi dengan pertimbangan yang sehat. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan diskusi dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pendekatan yang ada. Dalam tahap ini, para ahli akuntansi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya akan mengevaluasi berbagai kemungkinan solusi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap dunia bisnis dan laporan keuangan. Pertimbangan yang digunakan harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku, keadilan, serta kemudahan dalam penerapannya. Yang ketiga adalah sejalan dengan keputusan atau teori yang ada. Setelah melalui proses diskusi dan analisis yang mendalam, keputusan mengenai penyelesaian masalah akan dibuat. Keputusan diambil harus sesuai dengan teori akuntansi yang telah diakui, serta standar yang berlaku sehingga dapat diterapkan secara luas dan konsisten. Next slide. Baik, selanjutnya, dalam hakikat standar akuntansi, persyaratan standar dibagi menjadi 4 tipe. Tipe 1 menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi yang mereka gunakan. Tipe 2 ditujukan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Tipe 3 meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Tipe 4 dan terakhir, mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Next slide. Selanjutnya yaitu alasan utama mengapa standar akuntansi dibuat, yaitu untuk menyeragamkan para akuntan untuk membuat laporan akuntansi yang dapat memuat berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan akuntansi. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa laporan akuntansi dibuat. Yang pertama yaitu standar akuntansi memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna informasi akuntansi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan. Yang kedua, standar sebagai pedoman atau aturan untuk para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan kebenaran dari laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, standar memberikan informasi yang dibutuhkan pemerintah dalam berbagai variabel yang penting dalam pelaksanaan pajak, regulasi perusahaan, dan lain-lain. Serta yang keempat yaitu standar akuntansi menumbuhkan minat bagi mereka yang memiliki perhatian terhadap disiplin ilmu akuntansi mengenai prinsip dan teori-teori. Next slide.
Lalu selanjutnya tujuan dari penetapan standar. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfaat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan pihak lain. Hal ini merupakan suatu bentuk pilihan sosial. Pilihan ini mendorong penyusun suatu standar mengadopsi proses politisi dalam rangka memperoleh akomodasi. Apabila kesejahteraan sosial yang dijadikan kriteria dalam penerimaan suatu standar, sebuah pertanyaan serius muncul yang berhubungan dengan legitimasi keanggotaan Dewan Penyusun standar yang tidak melalui pemilihan. Pertanyaan ini menjadi penentu pendekatan keadilan dalam kebijakan akuntansi. Selanjutnya, terdapat 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam penetapan standar, yaitu yang pertama, pendekatan ketepatan penyajian, di mana pendekatan ketepatan penyajian mendukung laporan netral dan akurat melalui proses penetapan standar. Pembuat kebijakan akuntansi harus menyediakan informasi yang memfasilitasi pengambilan keputusan bagi pengguna. Jika informasi sudah benar dan sesuai kebutuhan pengguna, maka pengguna dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Yang kedua adalah pendekatan konsekuensi ekonomi, di mana pendekatan ini mendukung standar dengan konsekuensi ekonomi yang lebih baik daripada yang buruk. Pembuat kebijakan akuntansi harus menyediakan informasi yang mengarah pada keputusan pengguna. Jika sasaran adalah pengukuran berorientasi pengguna, mereka harus memberikan informasi yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Kebijakan yang dihasilkan harus berdampak positif bagi sosial. Yang terakhir ada pendekatan kritikal interpretatif, di mana pendekatan ini berpendapat bahwa laporan keuangan harus digunakan sebagai instrumen perubahan sosial, termasuk perubahan radikal. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa kebijakan akuntansi bersifat politis dan bertujuan untuk kebaikan pengguna dari berbagai kelompok. Perbedaan antara ketiga pendekatan ini timbul dari komitmen-komitmen normatif terhadap sasaran pelaporan keuangan yang saling bertentangan. Next slide. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.